Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini atau pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk mengimplementasikan tentang budaya positif di lingkungan atau kepada rekan sejawat di SMP 15 Junjung. Selanjutnya selawat dan salam kita berikan untuk Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita untuk berdiri, kita sebelumnya mengadakan briefing sebentar dulu. Jadi ya sebelum kita mulai kita briefing dulu sebentar. Briefing kita yaitu tangannya direntangkan keduanya. Tangan direntangkan keduanya. Kemudian kalau saya sebut kata Marina, tangannya berada kepadanya di dekat mulutnya. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kalau saya sebut nanti kata di atas, tangannya diangkat kedua di atas. Kemudian kalau disebut kata menara, kita sebut di atas. Nah, kita coba dulu. Ya, 1, 2, 3. Menari Marina di atas menara, di atas menara, Marina menari, menari Marina di atas menara, di atas menara, Marina menari. Ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, yaitu sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang budaya positif. Ya Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk pada materi, yaitu tentang budaya positif. Sesuai dengan saya itu adalah CGP angkatan 6. Itu ini adalah modul 1.4. Nah ini karena ini adalah tentang budaya positif, yang berkaitan dengan budaya positif itu yaitu adalah disiplin positif. Nah sekarang Bapak Ibu kita lihat dulu apa itu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan menerapkan hal-hal yang baik pada peserta didik kita atau kepada murid kita sehingga dia memiliki suatu nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang kita sebut dengan disiplin positif. Di mana intinya dalam budaya atau disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik atau motivasi yang berada dalam diri murid kita itu untuk mematuhi aturan tanpa didasari adanya hukuman dan hadiah. Jadi begini Bapak dan Ibu, murid atau siswa kita itu mematuhi aturan karena dia itu bukan takut dengan hukuman atau bukan karena ada hadiah. Nah itu yang disiplin positif. Tetapi dia mematuhi aturan itu sesuai dengan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada di dalam diri peserta didik kita itu. Nah bagaimana caranya nanti? Nah ada nanti istilahnya dengan di mana ada 5 posisi kontrol kita nanti.
kemudian ada istilahnya nanti segitiga restitusi. Ada di situ nanti nampak bagaimana caranya kita menumbuhkan atau menanamkan motivasi intrinsik kepada peserta didik kita. Kemudian berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada yang namanya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Berarti dia nanti mematuhi aturan itu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau dia menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang nomor 3 inilah yang nanti yang akan kita tanamkan kepada peserta didik kita untuk menjadi orang yang mereka, bukan untuk menghindari kenyamanan, bukan untuk menghindari hanya karena hukuman. Karena ini hukuman itu nanti sifatnya hanya dalam jangka yang pendek. Kemudian berikutnya yaitu kita ada istilah hukuman, ada istilah konsekuensi, ada istilah restitusi. Nah, di sini hukuman yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya tidak ada kaitan antara jenis pelanggaran dengan hukuman yang diberikan dan menyakiti murid. Nah, jadi hukuman itu sebetulnya intinya itu adalah menyakiti murid kalau kita nanti memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Kemudian contohnya, murid tidak memakai sepatu hitam. Kemudian sepatunya disuruh buka. Kemudian peserta didik atau siswa itu di sekolah seharian kita suruh tidak pakai sepatu. Berarti ini masuk pada hukum. Kemudian berikutnya konsekuensi. Konsekuensi yaitu ada kesepakatan. Ini ada kesepakatan kita antara guru dan murid. Misalnya murid melakukan pelanggaran A, konsekuensinya B. Nah, yang melakukan misalnya pelanggarannya A, konsekuensinya begini. Berarti kita mengadakan konsekuensi dengan peserta didik kita. Contoh, saat murid sudah 3 kali berturut-turut terlambat datang ke sekolah, kamu dipanggil orang tua. Berarti dia melakukan pelanggaran A, konsekuensinya B. Terlambat datang ke sekolah 3 kali, konsekuensinya dipanggil orang tua. Kemudian berikutnya yaitu restitusi. Restitusi ini sebetulnya ini adalah begini Bapak dan Ibu, kita menyelesaikan masalah peserta didik, kemudian nanti kita selesaikan prosesnya itu sehingga nanti waktu kita selesai menyelesaikan masalah peserta didik itu, peserta didik kembali ke dalam kelompoknya dengan percaya diri. Dia kembali ke kelompoknya dengan percaya diri. Nah, ini sebetulnya yang kita sebut dengan restitusi. Nah, restitusi inilah nanti yang akan melahirkan atau yang akan menimbulkan disiplin positif. Itu Pak Ibu. Kemudian berikutnya ciri restitusi. Karena nanti tadi restitusi itu akan melahirkan disiplin positif. Di mana ciri yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan oleh murid kita, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi nanti di contoh nanti kita nampak mana sebetulnya yang restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk mencari atau untuk belajar dari kesalahan. Peserta
mereka lakukan. Kemudian yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan Bapak dan Ibu. Maksudnya begini, kalau seandainya hukuman yang kita beri kepada peserta didik kita mungkin akan dendam kepada kita. Tetapi kalau restitusi yang kita berikan kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalah kita, ini hubungan kita dengan murid, hubungan murid dengan kita, ini akan disebut dengan enjoy saja, yaitu antara murid dengan guru, antara guru dengan murid. Kemudian yang ketiga, restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi nanti kalau restitusi kita berikan kepada peserta didik, dia akan nanti menuntun murid itu nanti melihat dirinya. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Nanti ada kebutuhan dasar manusia itu ada. Kemudian restitusi itu adalah cara yang paling baik. Yang terakhir, restitusi itu fokus pada solusi, mencari solusi, mencari jalan keluarnya. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Berarti peserta didik kita juga mempunyai ini Bapak dan Ibu, mempunyai 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi peserta didik kita itu dia butuh kasih sayang, dia butuh kebutuhan untuk merasa diterima. Kemudian adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ini Bapak dan Ibu, kita nanti lihat posisi kontrol. Di mana posisi kita sekarang? Ini adalah 5 posisi kontrol. Kita kemudian posisi kontrol pemantau, terakhir yaitu adalah posisi kontrol manajer. Nah, kita lihat seperti apa yaitu nanti yang ini yang penghukum itu. Contoh, ini posisi kontrol penghukum Bapak dan Ibu. Contoh kasus, pagi ini Adi terlambat datang ke sekolah. Berarti peserta didik kita ada yang terlambat datang ke sekolah. Nah ini posisi kontrol kalau kita itu melakukan dengan suara keras guru berucap, terlambat lagi. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Sekarang lari sekeliling lapangan. Kalau itu yang kita lakukan kepada murid kita, berarti kita berada di posisi kontrol penghukum. Berarti ini kita ucapkan kalau kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum ini, nada kita keras kepada peserta didik kita. Ini Bapak dan Ibu. Jadi ini contoh kasusnya. Kemudian kita ucapkan dengan keras. Kemudian posisi membuat rasa bersalah. Ini ada pembuat rasa bersalah itu dia dengan suara lembut. Guru ucap, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji sama ibu untuk tidak terlambat lagi. Tetapi ternyata kamu masih terlambat. Ibu kecewa sama kamu. Nah ini dengan kata kunci ibu kecewa sama kamu, berarti tadi yang bersalah kan Adi, murid kita. Nah ini nanti kita membuat merasa bersalah. Jadi murid kita itu dia merasa bersalah. Jadi kita membuat ini ibu kecewa sama kamu. Nah kalau ini yang kita lakukan berarti kita berada pada posisi membuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya lagi posisi teman. Posisi
posisi teman berarti seperti apa sih harusnya suara kita atau kalimat-kalimat yang kita ucapkan kepada peserta didik. Saya sambil tersenyum-senyum guru berucap, Adi, ayolah. Mengapa kamu masih terlambat? Sambil senyum-senyum. Besok jangan diulang lagi ya. Nah berarti ini antara kita dengan mereka, posisi kita itu adalah sebagai teman. Kemudian pemantau. Guru berucap dengan data suara formal. Ini kamu terlambat lagi. Kamu paham kan konsekuensinya? Berarti kita hanya pemantau. Kita hanya sekedar memantau anak. Kamu terlambat lagi. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Konsekuensi kalau seandainya dia terlambat. Berarti posisi kita sebagai guru itu adalah posisi pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Kalau posisi manajer berarti ini yang kita ucapkan kepada ibu. Guru berucap dengan suara, kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nanti dijawab oleh anak kita. Kemudian memperbaiki masalah ini kita berikan, kita tanyakan dulu. Kemudian ini kalau posisi manajer. Berarti nanti yang terakhirnya baik anak baik usahamu memperbaiki diri. Berarti nanti kalau kita di posisi manajer, dia akan sebetulnya yang mencari solusi dia sendiri. Nah ini posisi kontrol yang 5 ini yang diharapkan kepada kita ini adalah posisi yang kelima Bapak dan Ibu, yaitu pada posisi manajer. Nah bagaimana supaya kita berada di posisi manajer? Ya, bagaimana kita berusaha supaya kita itu berada di posisi manajer? Kemudian pertama kita harus membuat dulu keyakinan kelas kita. Jadi di setiap kelas itu kita buat keyakinan kelasnya dulu. Nah nanti kalau sudah ada keyakinan kelas, baru nanti kita menyelesaikan permasalahan siswa. Kita hanya kembali kepada keyakinan, bukan kesepakatan kelas. Kenapa keyakinan? Karena nanti siswa itu atau murid itu dia meyakini apa yang sudah mereka buat. Nah yang membuat keyakinan kelas itu adalah murid semuanya. Dibuat, kemudian nanti ini sudah saya cobakan di kelas 7 kedua-duanya. Waktu jam ini kalau dilihat waktu mengajar memang bisa kita nampak ini keberhasilannya. Nah dia dulu yang kita suruh nanti kita suruh buat masing-masing anak itu atau murid itu, kemudian kita tempel. Nah pada umumnya anak ini membuat dalam bentuk kalimat negatif. Dia membuatnya dalam bentuk kalimat negatif. Contoh, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Kemudian tidak boleh ribut di dalam kelas. Ini contoh. Nah ini kalimat-kalimat yang negatif ini namanya kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya selalu disiplin. Tidak membuang sampah tadi dibuat oleh murid kita berarti masuk disiplin. Tidak ribut di dalam kelas kita masukkan ke disiplin. Semuanya di situ masuk. Kemudian nanti apa yang sudah ditempel oleh peserta didik itu kita buat di karton, kita pindahkan dalam bentuk kalimat-kalimat positif Bapak dan Ibu. Nah itu nanti ditandatangani oleh peserta didik. Jadi waktu kita menyelesaikan permasalahan yang diperbuat oleh peserta didik kita kembali atau daftar kita itu Bapak dan Ibu. Nah nanti sehingga nanti kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita akan berada pada posisi manajer. Karena manajer ini kita menggunakan restitusi.
Ada istilahnya segitiga restitusi. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu untuk implementasi budaya positif sesuai yang saya dapat di CGP yaitu modul 1.4. Nah, silakan kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silakan ditanyakan. Iya. Tadi kan ada penghukuman tadi. Di konsep di sekolah itu kan ada apa namanya itu kesepakatan dengan wali murid. Iya. Nah, jadi kalau seandainya kesalahan A, aku Ya, terima kasih. Kita punya kesepakatan dengan orang tua. Nah, ini sebetulnya masuk pada itu tadi yang kita sebut dengan konsekuensi tadi. Kalau dia berbuat misalnya A, konsekuensinya ini. Di dalam kesepakatan itu kan aturan nanti yang kita buat kemudian disepakati oleh orang tua. Nah, ini konsekuensi ini supaya kita berada di posisi kontrol kita itu adalah manajer, berarti kita yang membuat keyakinan jelas tadi dengan peserta didik kita, karena yang akan menjalankan, yang akan menerapkan ini mudah-mudahan kalau konsekuensi. Nah, ini belum lagi menimbulkan unsur intrinsik peserta didik. Nah, jadi kalau kita hanya nanti menyelesaikan permasalahan peserta didik itu dengan konsekuensi, berarti belum lagi nanti motivasi peserta didik itu untuk memperbaiki kesalahannya bukan dari unsur atau dari dalam diri. Tetapi kalau kita dengan keyakinan jelas, insya Allah kalau ini memang posisi kontrol, berarti ini kita dengan restitusi ini memang kita coba lambat-lambat, mudah-mudahan karena ini kita untuk jangka panjang.